Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kaisar Dewa melengkapi dunia perang. 5 kaisar dewa teratas dari kam kehidupan Hunyuan mengepung Li Ze, yang tentu saja menyebabkan gangguan besar di seluruh dunia perang. Terlebih lagi, pertarungan antara dia dan Gui Lao cukup keras dan berlangsung lama dewa perang. Praktisi menang, kekuatan yang sangat kuat. Wajar jika dia menang. Kekuatan penyu raksasa kehidupan Hunyuan juga sangat kuat. Ia jauh lebih unggul dari 4 orang kuat lainnya yang lahir di kam kehidupan Hunyuan, tetapi masih belum bisa menandingi praktisi itu. Apakah menurutmu akan ada orang kuat yang bisa menjadi lawan dari kultivator di Lord Game? Saat perang berakhir, para peserta yang berkumpul semuanya terkejut. Kemenangan Li Ze melampaui ekspektasi semua orang kuat. Bagaimanapun, frekuensi pertempuran di alam perang sempurna Kaisar Dewa jauh lebih rendah daripada di alam dewa alam perang tahap tengah Kaisar. Meskipun dia telah menang sebelumnya, ada 2 pertempuran, tetapi karena pertempuran berakhir begitu cepat, reputasinya tidak tersampaikan sama sekali. Kini, sebagai kuda hitam, ia secara langsung menunjukkan kekuatannya jauh melampaui 10 besar dunia pertempuran. Kultivator ini sendirian dari awal hingga akhir, tetapi dia telah menyapu segala arah. Tidak ada kaisar dewa, kesempurnaan, yang bisa menjadi lawannya. Saya pikir, dalam hal kekuatan tempur saja, praktisi ini adalah kaisar dewa terkuat dalam permainan tuan ini. Kaisar dewa terkuat, perang kesempurnaan kaisar dewa. Para kaisar dewa yang menyaksikan pertempuran ini telah membentuk konsensus dasar. Di atas batu besar di puncak gunung di pegunungan yang luas, Li Ze sedang duduk bersila. Dikelilingi oleh tetesan air tembus pandang yang mengambang, mereka bersinar dengan kilau aneh di bawah sinar matahari, dan di dalam tetesan air tembus pandang tersebut, terdapat berbagai maksud pedang yang samar-samar disorot, dan ujung tajamnya menusuk. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Aku akhirnya memahami semua keuntungan dari pertarungan sebelumnya. Saatnya mencari lawan untuk mengakhiri seleksi awal. Li Ze duduk bersila dengan tenang. Pertarungan sengit yang gila dalam 10 hari sebelumnya telah membuatnya melompat ke depan dalam penciptaan metode rahasia ilmu pedang. Sebuah langkah yang sangat penting telah diambil. Demikian pula, masih banyak wawasan lain yang mengharuskan dia untuk bermeditasi dan memahaminya. Inilah sebabnya dia tidak membunuh dan mengalahkan lawan segera setelah pertempuran, mendapatkan poin, dan lolos babak penyisihan. Memikirkannya, Li Ze langsung berdiri, menemukan arah acak dan pergi secepat yang dia bisa. Kali ini, Li Ze tidak perlu mencari dalam waktu lama, hanya butuh lebih dari setengah bulan untuk menemukan pria kuat dari kesempurnaan Kaisar Dewa suku Iblis Bayangan di dasar sungai. Setan bayangan adalah jenis makhluk aneh, tipe energi, yang relatif umum, dan pandai menyerang dan membunuh dengan materi yang sangat murni. Setiap bayangan iblis memiliki 6 lengan dan 3 kepala, semuanya sangat cepat. Mereka juga dapat menggunakan cara khusus untuk membelah menjadi 3 tubuh bayangan yang berada di puncak kekuatan mereka. Yang biasa, kebanyakan dari mereka yang sempurna dan kuat di alam Kaisar Dewa bukanlah tandingan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1. Tetapi, situasi ini hanya untuk kesempurnaan Kaisar Dewa biasa. Setelah bertemu Li Ze, kesempurnaan Kaisar Dewa klan Iblis Bayangan tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Dalam hal kecepatan absolut, Li Ze lebih cepat, tetapi dalam hal kekuatan absolut, lawannya lebih jauh. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa ronde pertarungan, bayangan lawan dengan mudah dibelah oleh pedang Li Ze, hanya menyisakan tubuh aslinya. Tanpa hasil, dia langsung mengaktifkan pola rahasia penyelamat nyawa di token identitas dan meninggalkan tuannya, permainan. Poin Li Ze juga mencapai 12 poin saat ini, melebihi standar awal. Saat berikutnya, fluktuasi ruang dan waktu datang dan menyelimuti Li Ze sepenuhnya. Ketika fluktuasi tersebut menghilang, sosok Li Ze telah menghilang ke dalam alam pertempuran sempurna Kaisar Dewa. Transformasi ruang dan waktu. Di laut fantasi, sebuah dunia kecil yang hampa, terdapat sebuah kotak melingkar yang melayang di udara, lebarnya jutaan tahun cahaya, dan tingginya puluhan ribu tahun cahaya. Sikat, fluktuasi waktu dan ruang muncul, dan sosok Li Ze muncul di kotak melingkar. Ada orang kuat lain yang telah lolos pemilihan pendahuluan.
Li Ze melihat sekeliling dan menemukan bahwa sudah ada beberapa sosok di alun-alun melingkar, semuanya adalah peserta dalam alam pertempuran sempurna Kaisar Dewa. Setelah berpikir sejenak, Li Ze memahami alasannya. Secara relatif, Kaisar Dewa yang sempurna dan kuat lebih sulit untuk dibunuh atau dikalahkan, tetapi poin yang dibutuhkan untuk melewati babak penyisihan sedikit, selama dibutuhkan lebih dari 10 poin untuk lolos Kaisar Ilahi di tahap tengah dan akhir rendah, namun dibutuhkan banyak poin untuk lolos dalam pemilihan pendahuluan, dan semakin sulit untuk menang, semakin sulit untuk lolos Kaisar Dewa. Tiba-tiba, apakah kamu Li Ze yang dikatakan Jinsu? Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, menyebabkan para peserta kesempurnaan Kaisar Dewa di alun-alun menoleh. Li Ze berbalik untuk melihat pada saat yang sama, dan melihat sosok setinggi hampir 5 meter berdiri di kejauhan, bersisik putih dan perak, dengan 8 tanduk runcing perak di kepalanya, dan sosok dengan ekor bersisik putih dan perak mendekati Li Ze datang, dan dia memancarkan aura kehancuran yang sangat mengerikan. Klan penghancur iblis adalah keturunan Tuan Hunyuan Jin. Mata Li Ze bersinar terang. Dan merasakan aura pihak lain, Li Ze juga cukup terkejut. Lagi pula, mereka yang bisa lolos dalam pemilihan pendahuluan sekarang pasti sangat kuat dalam kesempurnaan Kaisar Dewa, dan karena pihak lain adalah keturunan Tuan Hunyuan, dia juga akan memiliki banyak harta rahasia klan iblis mungkin tidak lebih lemah darinya. Aku ingin tahu siapa kamu? Li Ze bertanya. Namaku, Angin Emas. Klan iblis penghancur terkekeh dan berkata, sebelum berpartisipasi dalam permainan Tuan, Jinsu secara khusus memberitahumu bahwa kamu akan memiliki peluang besar untuk menembus sumber kekacauan di masa depan. Sekarang aku mengerti, kamu, itu memang benar. Kamu telah berkultivasi dalam waktu yang singkat, dan kamu mampu mengalahkan Makam Si yang lahir di kam kehidupan Hunyuan. Bakatmu jauh lebih unggul dari milikku. Tidak ada hadiah, ini hanya kesempatan. Li Ze terkekeh. Hahaha, kamu tidak perlu rendah hati. Aku sudah tahu tentang Makam Si sejak lama. Dia adalah makhluk Hunyuan alami yang tidak langsung menjadi orang kuat Hunyuan karena masalah konsepsinya. Kekuatannya adalah yang terkuat di antara Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya di ruang Hunyuan tak terbatas. Jika Anda bisa mengalahkannya sebagai eksistensi teratas, Anda secara alami sangat berbakat. Jin Feng, klan iblis penghancur, tampak sangat tenang dan berkata sambil tersenyum, di tuan berikutnya permainan, kita dapat bergabung dan sepenuhnya memenangkan tempat pertama untuk kam kultivator. Oke, Li Ze mengangguk tanpa ragu-ragu, karena kita berpartisipasi dalam permainan tuan ini, tentu saja kita ingin menang. Itu kesepakatan. Jin Feng, klan iblis penghancur, pergi sambil tersenyum. Setelah itu, Li Ze melirik kandidat kuat lainnya yang lolos pemilihan pendahuluan, lalu mengabaikan mereka dan duduk bersila dengan tenang, menunggu berakhirnya pemilihan pendahuluan. Tepat ketika Li Ze lolos dalam pemilihan pendahuluan, ranah pertempuran ke-27 di pertengahan masa jabatan Kaisar Dewa. Ada banyak orang kuat di tingkat tengah Kaisar Dewa yang menyembunyikan diri, menyaksikan duel dalam kehampaan dari jarak yang sangat jauh. Salah satu dari dua pihak dalam duel tersebut adalah Luo Feng. Pada saat ini, Luo Feng terlihat acuh tak acuh dan sedang memegang pedang Wumo, menghadap sosok di seberangnya yang seluruhnya ditutupi baju besi hitam, dengan hanya 4 mata merah darah yang terbuka, dan memegang tombak hitam. Pisau sayap emas, kamu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa tingkat menengah paling menakutkan yang pernah kutemui, Lan Tuo, dan kamu juga bisa disebut sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1 di alam perang ke-27, suaranya dingin, tetapi tidak ada rasa takut, tetapi, saya tidak memiliki rasa takut di hati saya. Kamu juga tidak buruk, aku pernah melihat pertarunganmu sebelumnya, dan kekuatan tempurmu yang sebenarnya sangat mendekati kesempurnaan Kaisar Ilahi. Suara Luo Feng menggelegar, dan matanya tertuju pada Lan Tuo, untuk menunjukkan milikku hormat padamu, aku akan meledak dengan seluruh kekuatanku. Oke, percuma bicara lagi, ayo bertarung, kata Lan Tuo dengan suara rendah. Boom, aura tak terlihat langsung bertabrakan di antara keduanya, dan suara tumpul bergema di kehampaan. Yang terkuat dari dua Kaisar Dewa tingkat menengah merasakan semangat juang yang melonjak satu sama lain. Bang, bang. Dua suara berosilasi besar bergema di kehampaan hampir pada saat yang bersamaan. Lan Tuo dan Luo Feng meledakkan harta domain mereka sendiri hampir pada saat yang bersamaan, dan kemudian bergegas menuju satu sama lain. Wow, pedang Luo Feng menjulang di langit.
Bilahnya memancarkan aura kehancuran yang agung, dengan sedikit bau darah di atasnya. Ujung pedangnya mengarah jauh ke kejauhan dan ruang untuk hancur pada saat ini. Sungguh luar biasa. Jalanku adalah akhir dari kegelapan, semuanya milik takdir. Tombak hitam di tangan Lantuo terbang melintasi langit, dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kilau gelap. Kehancuran, dinginnya, segala macam misteri, segala jenis sihir muncul silih berganti, seolah ingin menyatu dengan ruang dan waktu di sekitarnya. Saat berikutnya, lengan Luo Feng tiba-tiba meraih pedang Wumo, dan banyak kekuatan suci mengalir ke dalamnya. Tiba-tiba, seluruh pedang meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan aura kegelapan yang pekat di sekitar Lantuo menghilang. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menebas ke bawah. Wajah Lantuo tegas, dan dia melambaikan tombak di tangannya dengan berani, keluar dari kegelapan dan menerobos langit. Ledakan, energinya bergetar, dan jutaan tahun cahaya waktu dan ruang di sekitarnya langsung musnah. Luo Feng hanya mundur satu langkah ke dalam kehampaan dan berhenti, sementara Lantuo mundur lebih dari 10 tahun cahaya sebelum berhenti. Seluruh dunia sunyi. Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa yang menyaksikan pertempuran itu menjadi keributan. Menakjubkan, sangat kuat, Lantuo itu, teknik tombaknya memiliki rasa kesempurnaan dan kesempurnaan yang samar-samar. Dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan sekarang meledak. Banyak kaisar dewa tingkat menengah yang kuat berseru. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Feng telah melalui pertempuran demi pertempuran, dan nama pedang sayap emas telah menyebar ke seluruh dunia perang. Dalam pertarungannya, tidak peduli siapa yang dia hadapi, dia akan menghabisinya dalam hitungan detik, bahkan kaisar dewa tingkat menengah peringkat teratas pun tidak terkecuali. Ia diakui sebagai orang terkuat ke-27 di dunia perang. Tapi sekarang, meskipun Lantuo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan dengan Luo Feng, dia benar-benar dapat menahan serangan Luo Feng. Belum lagi kaisar dewa tingkat menengah yang sedang menonton pertempuran, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik Hunyuan di kota fantasi di luar menunjukkan ekspresi terkejut. Pertarungan antara Luo Feng dan yang lainnya tidak akan berhenti karena keterkejutan dari orang kuat lainnya. Keterampilan pedangmu memang tak tertandingi. Jika aku tidak memadatkan dan menggabungkan beberapa dao lengkap dengan kegelapan, aku mungkin tidak akan bisa menghentikan pedang ini. Lantuo memegang tombak di satu tangan dan suaranya sangat rendah. Kamu dapat memblokir pedangku, kamu memiliki kekuatan yang bagus. Luo Feng berdiri tinggi di udara, memegang pedang besar di tangan kanannya. Dia tidak terkejut sama sekali karena kemunduran serangannya tadi. Aura masih ada, kamu terang kegelapan. Jika mereka berkumpul tetapi tidak mengembun, mereka akan hancur jika saya potong. Saya khawatir trik ini belum selesai. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menggelengkan kepalanya sedikit, itu benar. Jika kamu berhasil dalam gerakan ini, aku khawatir kamu akan mencapai tahap akhir Kaisar Ilahi atau bahkan kesempurnaan Kaisar Ilahi. Meskipun aku belum sepenuhnya berhasil, tapi aku telah mengintegrasikan beberapa Tao, aku pasti memenuhi syarat untuk melawanmu. Lantuo berkata perlahan, aku baru saja bertahan, sekarang giliranku untuk menyerang. Haha, ayolah, biarkan aku melihat seranganmu. Luo Feng tertawa gembira, semangat juang yang tak terbatas meledak. Membunuh, suara Lantuo dingin, dan kilau gelap yang menghilang menyusut, membuat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya gelap. Aura seluruh tubuhnya mulai berubah, dan sosok halus di belakangnya juga menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Lantuo sepertinya telah melakukan semacam teknik rahasia yang eksplosif, dan momentumnya tidak ada bandingannya. Haha, setelah ratusan tahun tertunda di alam pertempuran ke-27 ini, saya akhirnya menemukan lawan yang layak. Suara Luo Feng keras, dan menghadapi Lantuo yang melonjak, semangat juangnya menjadi lebih tinggi. Saat berikutnya, dia maju selangkah. Datang dan ambil pedang pertamaku. Luo Feng mengangkat tinggi pedang Wumo. Wow, saya melihat sejumlah besar pola rahasia menonjol dari pedang Luo Feng, dan aura besar menyebar. Dia tampak seperti Raja Dewa sejati, dan tekanan mengerikan menyelimuti tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Gunakan kedua tangan untuk mengerahkan kekuatan dan mengayunkan pedang. Menghadapi pedang ini, Lantuo menyebabkan cahaya kegelapan yang tak terbatas melonjak, dan tombak di tangannya menusuk dengan keras. Bang! Dengan tabrakan yang tumpul,
Lan Tuo langsung terlempar ratusan tahun cahaya jauhnya, tetapi Luo Feng tidak mundur selangkah dan berada di atas angin. Dia melayang tinggi di udara dan berteriak dengan marah lagi, pisau kedua. Wajah Lan Tuo tegas, dan hatinya tenggelam ke dasar. Kecepatan serangan Luo Feng terlalu cepat. Dia tidak punya cara untuk mengubah gerakannya. Dia hanya bisa secara pasif beralih ke gigi rendah, dengan paksa melambaikan tombak di tangannya lagi, dan menusuknya. Pedang itu terbang melintasi langit, tak terhentikan, seolah-olah akan membuka dunia yang benar-benar baru, menyebabkan retakan muncul di ruang dan waktu sekitarnya, dan bahkan membelah gelombang ruang dan waktu dalam sekejap. Hening sejenak, dengan keras, pedang itu hampir sepenuhnya menyebarkan cahaya kegelapan yang dipicu oleh Lan Tuo. Dia hampir tidak bisa memegang tombak di tangannya. Dampak mengerikan itu menembus seluruh tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan seteguk besar darah. Haha, benar, jika kamu bisa memblokir dua pukulanku, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku yang sebenarnya. Namun, ini bukan batasku. Terima saja satu pukulan lagi dariku. Pedang ketiga, raungan Luo Feng bergema ke segala arah. Pedang terangkat, dan sayap dewa aliran api di belakang Luo Feng melepaskan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Sesaat, seluruh dunia sepertinya terputus dari ruang dan waktu dalam sekejap, dan semuanya diselimuti oleh kekuatan pedang di tengahnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan dengan bimbingan Tuhan, aku tidak bisa melakukan ini. Murid Lan Tuo menyusut, dengan tatapan luar biasa di matanya. Tepat saat Lan Tuo terkejut. Boom! Lengan Luo Feng tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan pedangnya menebas. Dalam sekejap, seolah-olah alam semesta hancur. Di bawah cahaya pedang, semua cahaya hitam dan aliran udara di sekitar Lan Tuo berubah menjadi ketiadaan dan ruang sebelum dia menyentuh pedangnya. Dihilangkan, pedang ini terlalu kuat, dia tidak bisa menahannya sama sekali, jadi dia langsung mengaktifkan pola rahasia penyelamatan nyawa. Para ahli kaisar dewa tingkat menengah yang menyaksikan pertempuran merasakan kekaguman atas kekuatan Luo Feng di dalam hati mereka. Bahkan para ahli kaisar dewa tingkat menengah yang mengira mereka kuat di masa lalu tidak lagi berpikir untuk melawan Luo Feng. Hanya kekaguman. Kesenjangannya terlalu besar, dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Tepat pada saat ini, sosok Luo Feng tiba-tiba diselimuti oleh gelombang fluktuasi ruang dan waktu, dan dia juga menghilang ke medan perang, menjadi yang pertama di antara kaisar dewa tingkat menengah yang kuat yang lolos dalam pemilihan pendahuluan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.